Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Misbah. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Adapun inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Kanvas Bagja. Bagja adalah akronim dari B, buat pertanyaan utama, yang berisi tentang pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian A, ambil pelajaran, yang berisi tentang memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian G, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian J, jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan terakhir A, yaitu atur eksekusi, yang berisi tentang membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang religius dan kreatif. Kemudian prakarsa perubahan berdasarkan visi guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius dan kreatif melalui kegiatan Lebaran Sehat atau literasi membaca Al-Quran dan seni khot. Adapun tahapan Bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang telah saya buat adalah dalam poin buat pertanyaan utama, yaitu apa yang saya lakukan agar peserta didik terbiasa literasi atau membaca Al-Quran. Kemudian tindakan yang saya lakukan yaitu mencari informasi tentang kebiasaan peserta didik tentang pembiasaan literasi atau membaca Al-Quran. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang paling disukai peserta didik dalam pembiasaan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah? Dan tindakannya adalah mengidentifikasi kegiatan peserta didik tentang pembiasaan sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian dalam poin ambil pelajaran, pertanyaan yang saya susun adalah bagaimana keterlibatan peserta didik dalam melakukan pembiasaan literasi membaca Al-Quran di rumah dan di sekolah. Kemudian yang kedua, apa sikap yang perlu diperbaiki dalam melatih pembiasaan literasi membaca Al-Quran? Dan yang ketiga, karakter apa yang harus dimiliki guru agar peserta didik mampu mencontoh kegiatan pembiasaan literasi membaca Al-Quran. Dan tindakan yang saya susun yaitu yang pertama, mencatat keterlibatan peserta didik dalam pembiasaan literasi membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyampaikan manfaat melakukan pembiasaan membaca Al-Quran kepada orang lain. Dan yang ketiga, melakukan diskusi dengan teman sejawat tentang suri teladan dari guru terlebih dahulu agar peserta didik terbiasa mengikuti siapa yang dicontohnya. Kemudian dalam poin gali mimpi, pertanyaan yang saya susun adalah yang pertama, apa yang harus dilakukan agar pembiasaan membaca Al-Quran bisa berjalan dengan baik oleh peserta didik baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan pembiasaan membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah.
Dan tindakan yang saya susun, yang pertama, selalu memberikan contoh dan terus mendampingi peserta didik agar pembiasaan membaca Al-Quran berjalan baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran pada peserta didik terhadap pentingnya membaca Al-Quran. Selanjutnya, dalam poin jabarkan rencana, pertanyaan yang saya susun yaitu langkah inovatif apa yang perlu dilakukan agar pembiasaan membaca Al-Quran bisa menjadi habit bagi peserta didik. Dan tindakan yang saya lakukan adalah 1. Menyiapkan materi tentang akhlak dalam setiap pembelajaran. Yang kedua, membuat kelas tahfidz di setiap grade-nya. Yang ketiga, membuat kartu kontrol hafalan Al-Quran bagi murid. Yang keempat, konsisten memberi pengarahan tentang manfaat membaca Al-Quran kepada murid. Dan yang kelima, menanamkan dalam diri peserta didik agar memiliki kesadaran terhadap pentingnya membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam poin atur eksekusi, pertanyaan yang saya susun adalah 1. Siapakah yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini? Yang kedua, siapa yang memberikan laporan tentang pembiasaan tersebut berjalan atau tidaknya? Dan yang ketiga, kapan kegiatan pembiasaan membaca Al-Quran ini bisa dilaksanakan? Adapun tindakan yang saya lakukan, yang pertama, kegiatan pembiasaan oleh semua guru di satuan pendidikan dengan koordinatornya guru pendidikan agama Islam. Yang kedua, yang memberikan laporan tentang pembiasaan tersebut adalah peserta didik dengan menggunakan kartu kontrol, survei, dan wawancara kepada orang tua siswa. Yang ketiga, guru memberikan laporan kepada kepala sekolah. Yang keempat, kepala sekolah membuat tindak lanjut terhadap laporan dari semua unsur. Dan yang kelima, kegiatan ini diuji cobakan selama tahun pelajaran 2024 sampai 2025. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Demikian, semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi. Tergerak, bergerak, menggerakkan.